Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirati Syafiqah Nasution dengan NIM 2514040038. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Minangkabau. Masuknya Islam ke Minangkabau memiliki beberapa teori. Teori yang pertama, teori Aceh. Teori masuknya Islam ke Minangkabau dari Aceh menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh para ulama dan pedagang muslim melalui jalur pesisir barat Sumatera, terutama dari Kesultanan Aceh Darussalam yang pada abad ke-16 hingga abad ke-17 menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Hubungan dagang, politik, dan keagamaan antara Aceh dan daerah pesisir seperti Pariaman dan Tiku mempercepat proses Islamisasi, yang ditambah dengan kuatnya Kesultanan Aceh yang meluas hingga ke Sumatera Barat. Teori yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori masuknya Islam ke Minangkabau dari Gujarat berpendapat bahwa agama Islam dibawakan oleh pedagang muslim dari Gujarat, India melalui aktivitas perdagangan di pesisir barat Sumatera pada abad ke-13 hingga abad ke-14. Gujarat pada saat itu merupakan wilayah Islam yang maju dalam bidang perdagangan dan memiliki hubungan dagang erat dengan Nusantara. Para pedagang ini tidak hanya berdagang, tetapi juga berdakwah kepada masyarakat lokal di pelabuhan seperti Barus, Pariaman, dan Tiku yang kemudian menjadi pintu masuknya Islam ke Minangkabau. Teori yang ketiga yaitu teori Arab. Teori masuknya Islam ke Minangkabau dari Arab berpendapat bahwa Islam dibawa langsung oleh para pedagang dan ulama Arab, terutama dari Yaman sejak abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi. Para pedagang Arab yang berdagang di Nusantara memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat pesisir Sumatera melalui hubungan dagang, perkawinan, dan dakwah secara damai. Dari pesisir barat Sumatera seperti Barus dan Pariaman, ajaran Islam kemudian menyebar ke daerah pedalaman Minangkabau. Selanjutnya, teori yang terakhir yaitu teori Persia. Teori masuknya Islam ke Minangkabau dari Persia atau Iran menyatakan bahwa Islam dibawa oleh ulama atau pedagang Persia yang datang ke Nusantara melalui jalur perdagangan internasional sekitar abad ke-13. Persia dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam yang maju, terutama dalam bidang ilmu pendidikan dan tasawuf. Melalui hubungan dagang dari penyebaran tarekat sufi, ajaran Islam bercorak mistik masuk ke Sumatera Barat, kemudian memengaruhi tradisi keagamaan masyarakat Minangkabau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan agama Islam di Minangkabau. Fase perkembangan agama Islam di Minangkabau yang pertama, fase mengenal agama Islam. Fase mengenal agama Islam memiliki beberapa fase. Fase yang dimulai dari fase pengenalan, di mana seseorang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW dan rukun iman serta rukun Islam. Tahap selanjutnya itu tahap pemahaman, di mana ajaran Islam sudah difahami secara mendalam melalui pendidikan dan pembimbingan. Tahap yang terakhir, tahap penghayatan atau pengalaman, di mana yaitu ketika ajaran Islam tidak hanya dipahami secara teori, tetapi sebagai pengamalan di kehidupan sehari-hari secara sadar. Baiklah, selanjutnya fase masuknya Islam masyarakat Minangkabau. Fase masuknya Islam ke masyarakat Minangkabau berlangsung secara bertahap. Pada awalnya, Islam masuk melalui perdagangan internasional pada abad ke-13 hingga abad ke-16, dibawakan oleh para pedagang dan ulama dari Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di pesisir barat Sumatera, terutama melalui Aceh sebagai pusat penyebaran Islam. Fase berikutnya adalah penyebaran ke pedalaman Minangkabau, di mana para ulama dan perantau menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan,
perkawinan, dan dakwah yang damai. Akhirnya, Islam diterima secara luas dan menyatu dengan adat Minangkabau, melahirkan falsafah terkenal, adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang menandai fase perintegrasian Islam di dalam sistem sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Baiklah, fase yang ketiga yaitu fase pembaruan gelombang 1. Fase pembaruan Islam gelombang 1 di Indonesia terjadi pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19, ditandai dengan munculnya gerakan yang ingin memurnikan ajaran Islam dari praktek-praktek bid'ah, kufarat, dan takhayul. Di Minangkabau, fase ini dikenal dengan munculnya gerakan Padri yang dipelopori oleh para ulama yang baru pulang dari Mekah seperti Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Mereka terinspirasi oleh gerakan pembaruan Wahabi di Arab Saudi dan berupaya menegakkan ajaran Islam yang murni sesuai Al-Quran dan hadis. Fase ini membawakan perubahan besar dalam kehidupan beragama dan sosial masyarakat Minangkabau, meskipun sempat menimbulkan konflik antara kaum Padri dan kaum adat sebelum akhirnya keduanya berdamai dan menyatukan prinsip Islam dengan adat Minangkabau. Fase yang keempat, fase pembaruan gelombang kedua. Fase pembaruan Islam gelombang kedua di Indonesia, termasuk di Minangkabau, terjadi pada awal abad ke-20. Fase ini ditandai dengan munculnya gerakan modernisasi Islam yang berfokus pada pembaruan pendidikan, pemikiran, dan organisasi sosial keagamaan. Para tokoh seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Haji Abdul Karim Amrullah, serta Muhammad Yunus berperan penting dalam mengembangkan sistem pembaruan Islam modern dengan memasukkan pendidikan umum ke dalam madrasah. Menggantikan pola pendidikan tradisional surau, gerakan ini juga melahirkan organisasi pembaruan seperti Sumatera Tawalib dan Muhammadiyah di Minangkabau yang menekankan pentingnya ijtihad, kemajuan ilmu pengetahuan, dan serta penolakan terhadap taklid buta. Fase ini ditandai dengan perubahan besar dalam cara berpikir umat Islam menuju Islam yang rasional, dinamis, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang memudahkan masuknya Islam ke Minangkabau. Ada beberapa faktor yang memudahkan masuknya Islam ke Minangkabau, antara lain yang pertama, letak geografis yang strategis, karena wilayah pesisir Minangkabau seperti Pariaman dan Tiku menjadi jalur perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang Muslim dari Aceh, Arab, Persia, dan Gujarat. Dan yang kedua, hubungan dagang yang erat. Para pedagang Muslim tidak hanya berdagang tetapi juga menyebarkan agama Islam melalui integrasi sosial, ekonomi dengan masyarakat setempat. Yang ketiga, sifat terbuka